Slipper spiser jeres grøntsager. Di awal film kita diperkenalkan pada seorang pria yang bernama Elliot. Pagi itu di sebuah dermaga, Elliot bekerja seperti biasa. Ia bekerja sebagai kuli lobster di sebuah usaha milik sahabat ayahnya. Hari demi hari Elliot lewati seperti biasa. Hingga tiba saatnya pada malam itu. Elliot pergi ke sebuah bar untuk menemui sahabatnya yang bernama Oliver. Mereka berjanji pada malam ini akan tampil di sebuah acara ulang tahun milik seorang produser musik terkenal di Denmark, yaitu Susanne Tyler. Mereka berharap dengan penampilan ini bisa menarik perhatian sang produser. Hingga tibalah waktu mereka berdua tampil. Du gør det, mand. Og Susanne? I thought I was doing this for us. Yeah, when you return, can we just go back? This mess. Terlihat pada saat itu Oliver sangat gugup. Hingga hal itu pun membuat Susan dan para tamu undangan tampak biasa saja. Menyadari hal itu, Elliot dengan terpaksa ngeluarin suara emasnya. All my mistakes, they let me straight like I always do. Oh, now I praise my mistakes. Dan ya, mendengar suara itu, Susan beserta tamu undangan sangat terpukau. Sehabis tampil, Elliot dengan wajah yang sedikit kesal langsung bergegas pergi. Ia kesal karena seharusnya yang bernyanyi bukanlah dirinya, melainkan Oliver sendiri. Hingga pada saat Elliot yang mau pergi, datanglah Dennis beserta temannya. Yang dimana maksud dari kedatangannya adalah untuk menagih hutang kepada Oliver. Melihat jika Oliver sedang dalam masalah, tanpa basa-basi, Elliot langsung ngasih bogeman mentah tepat ke rahangnya Dennis. Hist nu af med dig, Dennis. Det ved du ikke. Okay, mand. Han er rigtig sej, hva'? Beberapa saat setelah itu terlihat jika Elliot dan Susan berada di kantor polisi, di mana maksud dari kedatangan Susan adalah untuk membebaskan Elliot. Susan juga mengatakan jika ia ingin mengajaknya bekerja sama dengan bayaran 10.000 krona per minggu atau sekitar 17 jutaan. Du ved godt, hvem min mand var, ikke? Det går nok flot. Jeg kan godt få dig ud herfra. Nej. Melihat Elliot yang masih bimbang, Susan pun beranjak pergi. 10.000 for en uge. Ses i morgen. Keesokan harinya di sebuah rumah kediaman Susan, terlihat jika mantanku Mbak Lily sedang bergegas pergi menuju bandara. Namun hal itu langsung dicegat oleh Susan. Bertepatan dengan itu tibalah Elliot. Susan menjelaskan kepada Lily jika kedatangan Elliot ke sini untuk bekerja sama, dan Lily yang juga merupakan seorang produser akan menjadi produsernya. Awalnya Lily meragukan keputusan Susan. Dikarenakan kejadian semalam, Lily tahu jika Elliot adalah seorang nelayan yang sukanya mabuk-mabukan. Namun apapun latar belakang Elliot, Susan mengatakan jika Lily hanya perlu mengetesnya. Apabila tidak sesuai dengan harapan, maka Lily boleh pergi esok hari. Di dalam studio milik almarhum ayahnya, Lily langsung menyuruh Elliot bernyanyi. Setelah beberapa lagu yang dinyanyikan oleh Elliot, terlihat jika Lily belum terlalu yakin. Susan yang turut memperhatikan mereka di balik layar dihampiri oleh asistennya yang bernama Patrick. Patrick juga turut menanyakan keputusan Susan. Namun Susan mengatakan jika mereka berdua bisa sukses bersama jika kita bantu. Jo. Ja. Ja. Du har skrevet anderledes. I just gotta let you... Hvad er der? Hvad hedder den sang? Den hedder... Du kan synge. Det skulle du bare have sagt. Tak for i dag. Suatu hari sepulang dari studio, di kapalnya Elliot menatap dalam-dalam foto sewaktu ia kecil dulu, ketika masih bersama ayah dan ibunya. Kemudian dalam keadaan galau, Elliot mencoba menulis lagu berdasarkan isi hatinya saat ini. What are you even?
Esok hari setelah itu, ketika Elliot sedang beres-beres di kapalnya, Lily datang menemuinya. Di mana maksud dari kedatangan Lily untuk mengajak Elliot pergi ke suatu tempat. Lily juga bilang jika Elliot ingin melakukan ini, maka lakukanlah dengan benar. Rak, hvad for noget? Demon. Simon. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah rumah yang jauh dari perkotaan. Hari pertama mereka habiskan di meja makan sambil mengenang kembali almarhum Vincent. Hingga yang awalnya sesuasana adem ayem berubah menjadi haru. Ketika Lily kembali mengingatkan momen ketika ayahnya bundir dengan cara melompat dari kamar hotelnya selepas konser. Susan yang mengingat kejadian itu pun cuman bisa menahan tangis. Dan Elliot yang turut mendengar curhatan Lily cuman bisa terdiam. Vi kom først afsted næste dag, og han kørte direkte videre. Det her liv, det kræver, at man kan prioritere arbejdet og præstere. Det kan man godt. Man skal bare beslutte sig for det. Han tog 3 år afsted uden os, og ikke da han... Esok hari di pagi yang cerah, terlihat jika Lily dan Elliot sudah mulai akrab. Mereka berdua mulai memainkan perannya masing-masing. Dan ketika hasil rekaman awal diberikan kepada Susan, Susan pun memuji kinerja mereka berdua. Tanpa berlama-lama, Susan langsung menyarankan jika mereka harus membuat demo di setiap platform. Mendengar hal itu, Patrick pun setuju. Namun perselisihan pun terjadi ketika Elliot membahas kesepakatan awal tentang 10.000 krona per minggu. Mendengar penjelasan Susan jika semuanya butuh biaya, termasuk tempat tinggal, makanan, dan rekaman. Ya artinya selama kegiatan di sini itu semua bukanlah gratis. Mendengar hal itu, Elliot nampak kecewa. Ia kemudian pergi meninggalkan mereka semua. Melihat Elliot pergi, Lily mencoba menenangkannya. Vidste du noget om det der? Nej, skid af dig selv. Mellem to mennesker. En, der synger. Mennesker. Så kan jeg jo ikke bare synge ud i ingenting. Som du synger for. Esok hari setelah semuanya mulai membaik, Elliot pun mulai rekaman. I carry with me what you eat. The sunrise won't be nothing like. But I hope this song's for you. If I just had someone. Fucking shit, bro. Vad hände där, mannen? Förstår du mig? Vad fan hände där, man? Nej, vad shit, bro. Malam hari setelah semua sudah selesai, Lily yang mengantar Elliot pulang memutuskan untuk mampir ke kapalnya Elliot. Mereka saling curhat tentang kehidupan mereka di masa lalu. Elliot berkata jika dulu sewaktu dia berumur 7 tahun adalah hari terakhir ia melihat ayah dan ibunya. Di mana pada waktu itu ayah dan ibunya sedang berlayar ke tengah laut. Dan terjatuh akibat angin yang sangat kencang. Mendengar hal itu, Lily turut prihatin. Lily juga menjelaskan tentang ayahnya yang meninggal. Pada waktu itu ayahnya melompat dari balkon kamar hotelnya setelah konser. Sehabis ngobrol mereka berdua pun ahem-ahem. Verden rundt. Hele livet. Er det derfor, du har den der franske accent? En balkon på sit hotelværelse.
Pagi hari di atas balkon kapal, Lily dan Elliot yang sedang menikmati pagi dengan sepiring kacang panggang tiba-tiba kedatangan Patrick. Patrick mengatakan jika lagu di Song Is For You hasil rekaman kemarin sukses besar. Ada lebih dari 50.000 tayangan. Urutan pertama di platform YouTube dan viral di TikTok. Mendengar kabar gembira itu, mereka semua tampak bahagia. Dan untuk langkah selanjutnya, mereka harus membuat album. Det er selvfølgelig Elliot Winter. I hope this song. Det må være enhver mands drøm, det her. Det er crazy. Ketika Elliot sedang naik daun dan karirnya sedang meroket, tiba-tiba sahabat lamanya yaitu Oliver datang lagi ke kehidupannya. Melihat kedatangan Oliver, Lily pun merasa curiga. Det? Hva? Hvad så med hende Lily der? Hun er dygtig, Olli. Er hun dygtig? Nå, fortæl lige. Efter jobbet? Mit job? Du er her. Det er jo for sindssygt, mand. Okay. Hva? Kæmpe, mand. Skål. Det er vores sted, det her. Hey! Fedt, mand. Ja. Benar saja, setelah beberapa hari, Oliver bersama Elliot nampak terjadi perubahan pada sikapnya. Melihat hal itu, Susan, Lily, dan Patrick pun cuma bisa istighfar. Du ser jo sur ud. Altså, det der synes jeg er fedt. Ja, jeg er klar, når alle er der. Jamen, jeg For you, I would. With you in my arms, knew from the start here's something. Det er jo for sindssygt. Han er for vild, mand. Det er virkelig fedt, mand. Bare sæt dig. Forstår vi hinanden? Hvad? Fedt, ikke? Zoom eller sådan. Hvad? Hingga pada suatu hari, Oliver memaksa Elliot untuk memasukkan dirinya ke dalam proyek album. Awalnya Elliot menolak karena sebelumnya Elliot lah yang menulis semua lagu tersebut tanpa adanya kontribusi sedikit pun dari Oliver. Namun Oliver bersih tegang jika bukan karena dirinya pada saat itu ngajak Elliot tampil, maka Elliot tidak akan seperti sekarang. Setelah perselisihan terjadi, pada akhirnya Elliot pun dengan terpaksa mengikuti permintaan Oliver. Det var mig, der skaffede dig det job. Jeg betalte for, at du skulle komme. Det er min drøm, mand. Hvad fanden? Det kan du godt. Hingga tibalah pada rekaman lagu terakhir. Setelah beberapa kali diulang, terlihat jika Oliver yang sedari awal tidak bisa bernyanyi. Namun Elliot tetap terus mencoba tanpa menghiraukan saran dari Patrick dan juga Lily. Hingga Lily yang kesal pun memutuskan untuk pergi. Beberapa saat setelah itu, datanglah Susan dengan perasaan yang kesal langsung menyuruh Oliver pergi. Susan berkata jika ini bukanlah ajang pencarian bakat dan Oliver tidak pantas berada di sini. Susan juga berkata kepada Elliot jika keputusannya ini bisa berdampak pada mereka semua. Susan bilang jika dalam waktu 48 jam lagi Elliot akan tampil di hadapan 48.000 orang. Dan ia akan menjadi orang Denmark pertama yang akan tampil di Rocket London. Setelah beberapa nasihat yang Susan berikan, ia pun menyuruh Elliot pergi. Di luar ketika Elliot hendak pulang, tiba-tiba Lily datang dan bilang jika ia sedang hamil. Melihat jika Elliot cuma bisa terdiam, Lily pun menangis.
Melihat kapalnya yang dilahap api, Elliot sangat terpukul. Hari demi hari berlalu, terlihat jika Elliot masih terpukul atas kejadian kemarin. Just like a new house full of rain. Kemudian scene pindah pada sebuah adegan yang memperlihatkan jika Lily baru saja tiba di London. Kepindahan Lily ke London adalah untuk bekerja sama dengan perusahaan lain. Di lain sisi, pagi itu setibanya di London sebelum jadwal dimulai, Patrick berkata kepada Elliot, "Jika usaha mereka selama ini bergantung pada keberhasilanmu di lagu ini, berhasil ataupun gagal semua ada di tanganmu." Namun Elliot berkata jika ia tidak bisa. Elliot pun bilang jika semenjak bertemu kalian, ia kehilangan teman, pekerjaan, kapal dan juga rumahnya. Mendengar hal itu, Patrick berkata jika ia juga tidak memiliki keluarga sama sepertimu. "Aku hanya punya musik dan kupertaruhkan semuanya untuk ini. Dan berkat musik juga aku sekarang mendapatkan keluarga. Susan, kau dan juga Lily adalah keluargaku. Begitupun dengan kau, kami semua adalah keluargamu." Sebelum pergi, Patrick pun berpesan jika mereka semua pernah merasakan kehilangan. Tapi ada satu hal yang lebih buruk, yaitu kehilangan rasa takut untuk kehilangan lagi. Jag har satsat allt. Beberapa jam setelah itu, di sebuah acara stasiun TV, Elliot menceritakan kisah hidupnya dan bagaimana awal kisah dari perjalanannya hingga menjadi seorang penyanyi seperti sekarang. Kemudian presenter tersebut bertanya kepada Elliot jika lagu This Song Is For You ini ia ciptakan untuk siapa. Dengan wajah datar sambil menghela napas, Elliot berkata jika lagu ini ia ciptakan untuk mereka semua. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, Elliot pun dipersilakan untuk bernyanyi. Please give it up for Elliot. Flash before my eyes. Oh, I said I am wet. Oh, but feels like my future's crushed. And that I love. Daddy, I can't sleep. She's getting up and think to myself. So fast. If only, 'cause my baby's getting. Turn off the light. Pack the bags and off to chase dreams. Baby's moving. It's like my future's crushed, and I'm got love. So more beautiful, and I saw my whole life flash before.